kata ini seperti pengen pulang ke rumah gitu rasanya. Nah, beruntunglah teman-teman yang hadir di webinar sore ini, teman-teman bisa lihat duluan nih website Merapah Banua ini karena memang belum kita publish sama sekali dan memang masih akan ada pengembangan-pengembangan ke depan. Nah, ke depannya melalui website ini kami ingin mengajak teman-teman untuk lebih mengenal, lebih dekat Kapuas Hulu itu seperti apa melalui virtual reality yang sudah kita buat kemarin, kemudian ada cerita, audiovisual, cerita foto, dan juga beragam komunitas yang ada di sana dan juga pasar rakyat Hulu ini teman-teman yang memang merupakan hasil karya dari masyarakat-masyarakat adat yang ada di sana yang hidup di sekitar hutan, melestarikan hutannya dan menghasilkan karya-karya yang bagus banget ini. Nah, untuk lebih mengenal manusia, alam yang ada di dalam Kapuas Hulu, mari kita menjelajahi melalui virtual reality tour. Suaranya masuk gak ya, teman-teman? Karena ada suaranya. Masuk kan? Masuk nggak, Kak Putri? Enggak. Enggak ya? Enggak ya teman-teman ya, kalau di aku sih enggak. Coba udah di share. Belum sih. Belum ya? Coba diulang deh. Oh, masuk. Enggak, Masuk? ada sound gini ya, ada sound Iya, di ada sound, mic-nya. benar. Oke, oke, aku mulai ya. Nah, Kalau coba gitu. ulang. Emang suaranya masih senyap-senyap sih. Mungkin teman-teman bisa juga membesarkan ini ya, volumenya ya. Sedikit introduction dari ini. Nah, ini adalah 3 rumah betang yang baru kami dokumentasikan dari 20 cagar budaya yang ada di Kapuas Hulu. Nah, oh ya, Kapuas Hulu ini memiliki 20 lebih suku Dayak gitu. Nah, kami memilih 3 rumah betang ini yang merupakan perwakilan dari beberapa suku Dayak yang ada gitu teman-teman. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk ke salah satunya ya untuk melihat seperti apa sih virtual yang dimaksud gitu. Nah, ini kita berada di Betang Semangkok teman-teman. Betang Semangkok ini merupakan eh, rumah panjang yang dihuni oleh masyarakat Dayak Taman yang ketika kita mau masuk ke dalam rumah betangnya dari jalanan itu kita harus mengarungi sungai dulu, namanya Sungai Arium Mendal. Nah, ini teman-teman yang kita maksud dengan virtual reality, sebuah teknologi yang mencoba menunjukkan suatu lokasi secara nyata seperti seakan-akan kita tuh memang ada di sana gitu. Kita bisa lihat bagian atas, bawah, kanan kirinya juga. Nah, untuk melihat ada teknologi tradisional apa nih yang masih dilestarikan, kita bisa masuk melewati tangka ini atau tangga. Ini adalah gambaran rumah panjangnya. Terus dicuci Kita bisa masuk ke bilik untuk melihat. Nah, ini adalah gambaran salah satu bilik yang ada, teman-teman. Contohnya seperti ini. Mungkin aku belum bisa display semuanya ya, atau melihatkan semuanya. Aku akan fokus di beberapa teknologi tradisionalnya aja ke teman-teman. Nah, kita masuk ke ladang padi. Nah, teman-teman, ini adalah ladang padi yang mungkin beda ya sama teman-teman yang ada di Jawa ataupun di sekitar Jawa, karena memang kondisi tanah yang beda dan juga struktur yang beda gitu. Nah, ini adalah padi pulut teman-teman namanya. Padi pulut ini banyak dijumpai di sekitar masyarakat Betang Semangkok. Aku perbesar ya. Nah, salah satu yang digunakan untuk memanen ini adalah alat ini teman-teman. Nah, alat ini
memang masih dilestarikan sampai hari ini, baik di Betang Semangkok, di kawasan Betang Semangkok ataupun di kawasan lain, karena memang ini sangat memudahkan baik bagi para pekebun di sana gitu. Nah, kita lanjut ke kebun karet. Nah, di sini kita juga bisa lihat nih salah satu alat tradisional yang masih dilestarikan. Ini adalah Bapak Ranglut. Belum kelihatan ya kayaknya. Nah, alat ini tuh masih dipakai untuk menyadap pohon karet, teman-teman. Bahkan kalau kita perhatiin untuk ngalirin getah dari pohon karetnya ini tuh masih pakai daun gitu. Memang masih sangat alami atau tradisional gitu. Nah, ini alatnya, teman-teman. Selain itu, yang nggak kalah menarik dan memang menurutku yang paling jarang ditemui oleh kita mungkin ya, ini adalah pohon enau, teman-teman. Pohon enau itu tumbuh liar eh, di sekitar rumah Betang Semangkok, dan memang ada banyak jumlahnya dan dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat, bisa menjadi dan diolah bisa menjadi minuman ataupun makanan gitu. Nah, minumannya itu ada bernama tuak, teman-teman. Tuak ini juga pastinya ada alatnya kan untuk menyuling air yang dikeluarkan dari pohon enau ini ke dalam suatu wadah seperti ini. Nah, air dari pohon enau ini kalau mau diolah menjadi minuman tuak harus dicampur dengan kulit raru. Nah, ini adalah contoh kulit rarunya. Tapi kalau mau diolah menjadi gula aren, campuran air dari pohon nau itu nggak boleh dicampurin apa-apa. Sorry, maksudnya nggak boleh diambil sebelum matahari terbit dan bukan dicampur pakai kulit raru, tapi pakai kulit manggis. Nah, yang mau aku tunjukin alat tradisional selanjutnya adalah ini, cetakan yang dipakai oleh warga untuk membuat gula arannya. Nah, cetakan ini tuh dari pohon bambu, teman-teman, yang memang dipotong gitu aja dan digunakan untuk mencetak nanti nggak lama setelah ini dituangkan, pohon gula aren yang sudah diolah itu akan mengering atau mengeras, sorry. Nah, sesuai bentuk itu. Ada video singkat, mungkin kita bisa tonton sebentar ya. Nah, ini ada proses itu seperti ini, teman-teman. Nanti dia kulit manggis itu menggunakan coklat tadi. Dan terus diaduk, terus berjam-jam. Nah, ini contoh alatnya. Ada yang gitu ya, yang udang gitu harus tambah beberapa gede gula arennya gitu. Nah, itu adalah tradisional memang masih dilestarikan sampai hari ini gitu oleh teman-teman oleh warga Dayak Taman di Betang Semangkok. Nah, kita move ke Betang Kedungkang, di mana bentar tapi masih loading. Oke. Screenku udah pindah belum ya, Kak Putri? Gimana? Ini Screennya udah Mas
Belum. Masih di pohon enau. Masih di pohon enau. Oke. Iya, Oke. Sebentar ya. iya. Keren banget nggak sih ya? Aduh, aku berasa kayak emang dibawa main ke sana. Iya, karena Ini kalau tuh pulang jauh. ada beberapa yang nanya-nanya nih, Kak. Oh Terus ya, tadi, udah mulai ini ya? mungkin di awal itu ada gitu ya, bilik dalam satu rumah panjang itu berapa ada bilik kayak gitu. Terus ada juga yang nanya kayak padi pulut itu seperti ketan kah? Kayak gitu. Jadi banyak yang Nah, bertanya-tanya juga ya. macam-macam teman-teman jumlah biliknya. Kalau di Betang Semangkok ini karena itu adalah betang tertua dan eh, yang masih ada sampai hari ini jumlahnya nggak banyak. Biliknya cuma ada 15. Dan orang masyarakat yang tinggal di situ tuh cuma 5 bilik aja. Selebihnya masyarakatnya pindah ke rumah betang yang lebih modern gitu. Apalagi memang Betang Semangkok sudah menjadi cagar budaya, jadi memang sangat dirawat gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nanti kalau di Betang Kedungkang dan Betang Benua Tengah, jumlah biliknya akan beda dan eh, bentuk betangnya pun berbeda, teman-teman. Iya, 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 iya. Ini juga ada nih teman-teman. Tadi kan ada panen-panen gini ya, panen padi gitu kan. Ada ani-ani yang mereka bilang. Terus ada mirip di desa, itu alat-alat, beberapa alat atau teknologi tradisional yang digunakan itu ada yang mirip-mirip juga gitu. Jadi, wah, seru banget. Terus ada yang bilang ngiler, keren banget, pengen ke sana. Bener sih, ini baru virtual aja udah kayak berasa feel-nya gitu ya. Jadi kayak pengen ikutan. Emang kita harus ke sana. Semoga kita bisa Bener. ke sana. Nah, teman-teman juga Oke. ada mungkin nanti kalau teman-teman buat cerita-cerita gitu kan, cerita Mm-mm. teknologi tradisional itu ya kemungkinan nanti kita bisa develop juga ya bareng-bareng bisa kita Bener buatkan banget. juga. Iya. Untuk Silakan Kak mengarsipkan. Sofri dilanjut. Ya, aku Kita lanjut ya, kemana nih? teman-teman. Bilang. Kita sekarang ke rumah Betang Kedungkang nih. Ini kita akan ke suku Dayak Iban, salah satu hunian suku Dayak Iban. Oh no, gelap lagi nih. Gimana nih, ditinggal ngobrol bentar? Oke, mau. Oh, Nah, ini ada ini yang dia. nanya nih, Mbak Nisa. Mbak Nisa udah pernah ke sana nggak gitu? Kayaknya ini, Pernah dong. woi, kan Mbak Nisa yang ke gininya ya, ke Iya. Aku lanjut dulu ya, teman-teman. Nanti kita bisa ngobrol di Q&A session. Nah, di Betang Kedungkang ini, atau yang menjadi hunian masyarakat suku Dayak Iban, ini berdekatan dengan Danau Sentarung, teman-teman. Danau Sentarung yang besar banget, teman-teman pasti tahu kan ya. Di sini ada beberapa alat tradisional yang berkaitan dengan pangan dan juga acara-acara penyambutan. Tapi mohon maaf banget nih, aku jaringannya lagi jelek. Nah, jadi di Betang Kedungkang ini ada dua teman-teman betangnya. Ini Betang Kedungkang 1, yang satunya ada di seberangnya. Nah, ini Betang Kedungkang 2. Kita lanjut untuk melihat ada alat tradisional apa sih. Nah, alat tradisional pertama yang mau aku jelasin itu ada di beberapa alat yang digunakan oleh masyarakat ketika ada acara atau menyiapkan acara penyambutan. Kita lihat ada apa aja. Kelihatan. Satu betang itu satu rumah, teman-teman. Kak Putri, ini macet lagi ya aku? screen-nya ya. Oke. Hmm, Oh, udah mau. oke. Gak apa-apa, pelan-pelan aja, teman. Iya, ini kalau belum kelihatan fotonya,
teman-teman bisa sambil baca sih, walaupun agak kecil ya. Aku coba ganti jaringan dulu. Karena belum bisa, aku coba lanjut dulu ya teman-teman. Coba apakah mau dia? Oh, nggak mau juga. Belum bisa juga. Wait. Nah, mungkin sambil nyoba-nyoba ya Kak Sofi, gimana Ya. sih apa teman-teman itu mungkin pengen tahu ya gimana sih akses satu perjalanan ke tempat ini gitu. Jadi melewati perjalanan apakah gitu, apakah ini sangat bisa diakses dengan sangat mudah atau gimana gitu. Kita kan pengen juga tahu ya. Tadi soalnya kan Betul. itu ada sungai dan lain sebagainya, apakah perlu nyebrang atau gimana? Iya, oke. Kalau tadi yang di Betang Semangko ya. Eh, jadi kalau secara lokasi Betang Semangko ini tuh ada di kota dekat kota Putu Sibau namanya. Itu kalau dari jalan raya sih sebenarnya nggak jauh ya. Cuman eh, dari mobil terakhir untuk menuju Betang atau rumah panjangnya tadi, kita emang harus menggunakan perahu itu teman-teman, karena ceritanya dulu ada jembatan yang bisa dilalui sepeda motor gitu, tapi udah putus dari 2022 dan emang belum diperbaiki sampai hari ini. Jadi aktivitas masyarakat, pengunjung itu harus menggunakan perahu. Kalau di Betang Kedungkang, aksesnya malah bisa dua sih, bisa menggunakan perahu, nanti kita menyusuri Danau Sentarum, terus bisa juga kalau mau menggunakan mobil tapi yang agak tinggi gitu, karena emang medannya sempit dan berbatuan gitu, jadi agak tricky kalau eh, buat teman-teman yang belum pernah ke sana harus didampingi. Kalau benua tengah aksesnya super super mudah dan menyenangkan karena jalannya sudah eh, terbuild dengan rapi dan enak gitu sih. Ini bisa lagi aku coba lanjut ya. Semoga lancar. Kita tadi sampai di upacara penyambutan. Nah, di upacara penyambutan ini sebenarnya harus nggak hanya menyambut tamu-tamu penting aja, tapi ketika ada tamu yang memang ingin disambut, itu masyarakat Betang Kedungkang juga bisa menyambut mereka gitu teman-teman. Nah, dalam acara penyambutan ini pastinya akan ada sajian makanan-makanan dan juga minuman-minuman yang dihidangkan gitu ya oleh masyarakat suku Dayak Iban ini. Nah, alat-alat yang digunakan itu banyak banget. Salah satunya adalah ini teman-teman. Alat-alat ini, alat yang warna lingkaran hitam ini sih desnya, tapi ada daun kan di atasnya. Nah, daun itu eh, bisa sebenarnya bisa digantikan dengan daun yang lain sih, bisa digantikan seperti daun pisang gitu. Tapi ini fungsinya untuk menjadi alas eh, pulut namanya.
ketika dia dibakar gitu, dan itu sekaligus di press gitu ya, agak di sebagai cetakannya gitu. Kemudian ini ada penggorengan. Penggorengan ini namanya tuh rendai, makanan yang digoreng. Ini kayak popcorn gitu loh teman-teman. Cuman masyarakat di sana menganggap alat ini dari rumput yang ada di sekitar wilayah Betang ini bisa lebih efektif untuk menekan ketika nanti si rendainya itu mulai naik-naik gitu. Kalau popcorn kan kalau dimasak kayak gitu ya. Nah, ini alat yang sampai hari ini masih digunakan dan memang dibuat oleh masyarakat ketika mau ada penyambutan atau acara-acara hari besar lainnya. Nah, ini adalah makanan-makanan yang disajikan untuk para tamu yang disambut itu. Alat lain apa yang ada di sini? Kita coba lihat di wilayah di tempat. Nah, ini dia. Pasti teman-teman tahu kan, ini adalah alat tenun yang sampai hari ini juga masih aktif digunakan oleh ibu-ibu yang udah selesai berladang atau memang lagi nggak berladang untuk membuat kain atau membuat pakaian untuk acara penyambutan seperti itu. Ada sedikit video juga di sini, teman-teman bisa kita lihat bareng-bareng. Ini short video tentang Betang Kedungkang, masyarakat suku Dayak Iban. Memang selain berladang, rutinitas masyarakat di sini itu menenun, teman-teman. Nah, ini adalah alat digunakan memang sangat tradisional gitu ya. Belum ada modifikasi apapun. Bahkan ini adalah benang yang dibuat yang warnanya itu dari pewarna alam. Kali banget tadi itu sampai terus. Ini contoh pewarna alam. Kalau background yang ada di sini tuh background sound iringan penari ketika acara penyambutan gitu. Ada apa lagi? Ada bukit cantik ini, namanya Bukit Kedungkang, teman-teman. Ini sangat, kita bisa lihat Danau Sentarum dari atas bukit ini. Cantik banget ya. Di sini sih nggak ada alatnya ya, karena emang ini bukit aja. Alat yang lain ada di Betang atau rumah panjang selanjutnya, teman-teman. Nah, sekarang kita ada di Betang, namanya sih Betang Daya Bolong Pambean. Kalau di sini tulisnya Sao Langke, itu artinya adalah Sao itu rumah, Langke itu panjang. Nah, ini masyarakat ada di sini itu masyarakat adat Dayak Tamambalo yang atau dibilangnya Dayak Apalin gitu, karena mereka mendiami di sekitar anak sungai Apalin gitu. Nah, aja di sini. Ini alat yang pertama nih teman-teman. Ini adalah tas yang terbuat dari rotan. Ini juga ada caping. Ini ada tikar. Kalau bahasa Ibannya tuh bemban. Yang memang dibuat secara pribadi, untuk kebutuhan pribadi oleh masyarakat di sana. Nah, kalau tas ini itu memang sering digunakan untuk membawa hasil-hasil panen seperti ini, padi pulut yang tadi kita lihat. Nah, kita lihat ada alat apa? Ini tadi contoh, sorry, aku back dulu. Nah, backnya.
Oh, kalau ini tuh beda ya sama yang tadi di Betang Kedungkang. Walaupun ini acaranya sama-sama acara penyambutan, tapi pakaian adat dan juga ritual-ritual yang ada tuh berbeda. Untuk melihat ada alat apa aja, kita naik tangga untuk masuk ke betangnya. Nah, ini adalah ibu Banau yang ini adalah seorang penutur, teman-teman, penutur cerita adat gitu yang hanya ada beberapa aja sekarang penuturnya itu. Ini salah satunya si ibu yang penutur ini bisa menceritakan tentang kisah-kisah zaman dahulu gitu. Nah, pertama yang mau aku jelasin di benua tengah ini adalah penggilingan tebu. Jadi memang ada banyak tebu ya yang ada di sekitar Betang ini, teman-teman. Banyak tebunya masyarakat membuat suatu alat penggilingan tebu. Nah, seperti ini. Ini tuh biasanya emang harus dioperasikan lebih dari 2 orang karena memang harus ada yang memasukkan si potongan-potongan tebunya itu di awal dan di belakang, kemudian ada 1 orang lagi yang berdiri untuk muterin alatnya untuk menggiling si tebunya itu. Ini contoh foto dari dekatnya dan ini contoh air perasan tebu tadi itu, teman-teman. Menarik ya, sangat kreatif masyarakat ini. Mereka bahkan membuat sendiri dan bahan-bahannya mereka ambil dari sekitar rumah betang mereka. Nah, alat yang lain tuh sama, teman-teman, sama yang tadi di Betang Semangkok. Karena memang masyarakat pasti di sekitar rumah betang itu ada kebun, ada ladang padi gitu ya. Jadi alat digunakan ketika memanen padi itu juga sama. Ini contohnya. Berbeda sedikit tapi memiliki fungsi yang sama gitu. Nah, sebenarnya ada yang lain yang digunakan tapi mungkin agak kurang kelihatan ya. Kalau jadi pohon ini adalah pohon keraton ladang, sorry, ini adalah keraton, teman-teman. Pohon-pohon keraton ini kan memang dia tinggi ya. Jadi ketika masyarakat itu mau memanen, masyarakat itu harus punya tongkat atau dari kayu yang bisa membuat pohon ini tuh meringkuk gitu dan memudahkan kita untuk ngambil. Nah, ini salah satu masih ada sambilnya masyarakat yang sekali untuk bisa digunakan berkali-kali itu. Nah, selanjutnya itu ada kita ke pohon tengkawang dan kita mengakhiri perjalanan virtual ini di kebun yang ada pohon tengkawang besar ini. Nah, gitu teman-teman dan Kak Putri. Sekian cerita dan perjalanan yang bisa aku antarkan. Semoga suatu saat nanti kita bisa main ke Kapasulu bareng dan juga aku ingin mengajak teman-teman semua untuk bersama merapah benua yang mengarsipkan cerita-cerita budaya yang masih tersisa, menjaga alam dan budaya untuk anak cucu kita nanti gitu. Terima kasih. Oh my gosh, Kak Sofi, ini keren banget. Banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman. Mungkin nanti kita coba
baca satu-satu atau mungkin teman-teman ada yang mau, kalau aku sih nggak bisa berkata-kata lagi ya, ini luar biasa karena ini kan baru, apa namanya, di Kapuas Hulu aja udah kayak, aduh pengen banget ke sana, feel-nya udah berasa gitu ya, terus banyak pertanyaan-pertanyaan yang pokoknya, favorit banget sih, waduh favorit banget katanya tuh. Nah jadi, mungkin kita bacain satu-satu kali ya, atau teman-teman ada yang mau menanggapi dulu nggak? Raise hand deh coba. Mungkin dari Kak Videla atau dari Kak Cynthia, kemudian dari Kak Trias, dan lain-lain. Ada yang mau bercerita atau komentar dulu gitu. Boleh banget ya, sebelum kita bacain satu-satu gininya. Kak Trias punya cerita, mana tuh? Cerita horor gak gitu. Oke, eh, kita bacain satu-satu kali ya. Banyak banget nih tadi ada yang nanya-nanya. Kak, ini udah bisa diakses belum website VR-nya? Belum ya? Udah bisa sih kalau teman-teman Oh, udah mau bisa. klik, Oh, ya itu udah bisa. Cuman emang belum kita publikasiin aja. Sedang menunggu momen teman-teman. Doakan. woi. Nggak bisa kita publish ya. Nanti kita ramaikan juga ya kalau waktu launchingnya gitu, biar kita Harus. bareng-bareng lihat lagi gitu kan, karena ini akan di-develop juga, jadi apa namanya, sangat antusias. Kalau kalau Putri sih antusias banget ya, karena itu luar biasa. Ini baru satu satu apa namanya, satu daerah aja kayak udah amazing gitu, belum lagi kalau Dan ke sana daerah-daerah. bareng kan pasti. Kalau Bener, nggak bareng bener, juga bener. nggak apa-apa sih. Tapi Iya, aku jamin lebih seru kalau bareng. bener, bener, Kayaknya. bener. Nah, mungkin nih banyak banyak yang nanya-nanyain tentang teknologi yang ada tadi sih, Kak, gitu. Kayak sapu gitu, setiap mau bikin makanan itu atau disimpan untuk berkali-kali. Terus tadi juga ada yang komen, di desaku juga ada yang terbuat dari padi gitu, namanya Banoro. Ih, keren banget tuh Banoro ditulis gitu. Gimana sih cerita-ceritanya? Nanti kan kalau misalkan teman-teman dari Madani gitu bisa untuk membuatkan visualnya, cerita dari teman-teman di sini kan menjadi sebuah kebanggaan ya, cerita teman-teman itu bisa masuk di Merapah Banua gitu. Atau mungkin yang tadi dari ada yang tahu cerita-cerita dari Kapuas Hulu karena udah ada visualnya gitu. Jadi nanti teman-teman ini bisa langsung attach gitu ya, untuk cerita-cerita itu. Kak, aku itu penasaran deh tadi Kak Sofi gitu. Tadi kan, oh, wis sudah banyak tuh ada apa namanya visualnya dari bentang-bentang, kemudian dari daerah-daerah di Kapuas Hulu itu. Nah, kalau kita main ke kampung sana itu bayar nggak sih atau dibuka untuk umum nggak sih, Kak? Oke. Sebenarnya ya, kalau pengalaman kita kemarin ke sana, sebenarnya kalau main aja sih nggak berbayar ya teman-teman. Tapi pasti eh, kondisi di sana tuh mengharuskan kita untuk menginap. Nah, biasanya memang karena ini adalah cagar budaya, ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan, tapi biasanya itu tuh sukarela gitu teman-teman, karena memang tujuannya hanya untuk perawatan dari rumah betang itu sendiri. Dan masyarakat di sana tuh sangat welcome kok untuk menerima tamu, mereka sangat baik, sangat apa ya, menerima dan menjamu tamu dengan baik sih. Pengalaman aku selama beberapa belas hari di sana ya, dan juga teman-teman yang lain gitu. Belasan hari ya? Ya, Wow. kita produksi kemarin di bulan Februari sampai Maret itu kurang lebih 10 sampai 14 hari untuk ambil foto, untuk ambil video, wawancara, kumpulin bahan, lalala. Seru, seru banget. Seru Oh iya ya, banget. berarti berarti nginepnya tadi di Bentang ya, di Bentang-Bentang itu ya? Iya, kita nginep di satu rumahnya itu kan namanya bilik ya. Nanti kita Hmm. nginep di situ, teman-teman. Atau kalau di Betang Semangkok ini biasanya nginepnya di pelataran ya, benar. Coba aku share. Bukan di pelataran sih, namanya di Takso.
Oh, wow. Nah, Perahunya biasanya, naik perahu itu ya, Kak? Yang iya tadi itu. tadi naik perahu Oh, itu. oke. Nah, kalau ramean, katanya dulu beberapa orang dari luar negeri gitu, biasanya mereka nggak mau kalau nginepnya di dalam bilik. Jadi mereka nginep di ruang komunal ini atau Di pulau takso masuk kayak gini, gitu. tidak bulat. Oh, Nginepnya di dingin sekitar, nggak di sana? Pertanyaannya. mungkin ya dinginnya tuh ketika ini ya, eh, Ini sih bikinnya jam-jam 4 pagi banyak gitu. Hmm. Jam 5 tuh kadang baru kerasa dinginnya. Tapi so far kalau Oh. sampai menyenangkan kayak gini gitu. sibuk dengan di ladang kadang kan nyampe 1 tahun Oh. bikinnya. Kalau cuman ini jadi kerja Oh, itu ada penuturnya tadi ya. Oh, tadi tuh Ada suaranya ya. ya itu kita pakai ini audio ketika kita lagi ngobrol sama ibunya. Hmm. Oh, wow. Ini tadi sebenarnya ada yang nanya sih di mana bisa diakses. Tapi nanti mungkin aku boleh izin nggak ya untuk di-share di grup teman-teman gitu. Kita ada grup gitu. Boleh aku share ininya aja ya. Teman-teman bisa langsung ke website. Nanti teman-teman bisa setelah ini gitu mungkin Kak, biar experience-nya lebih wow, lebih luar biasa gitu. Teman-teman bisa langsung mungkin sembari gini ya, sembari sebelum tidur gitu mau jalan-jalan virtual gitu boleh dibuka Merapabono. Karena ada Boleh. beberapa audio-audio juga ya yang seru banget Betul. tadi gitu. Iya, dan emang kita tuh sengaja pakai audio-audio yang emang kita rekam karena pengen menghadirkan suasana yang memang apa adanya. Begitulah ketika kami berkunjung ke sana gitu. Harapannya Hmm, juga teman-teman lebih terbangun gitu eh, ketika sedang di sana gitu sih. benar-benar sih benar. Nah, kalau di sana itu ada gini nggak sih Kak? Ada akses mungkin kalau listrik atau gimana gitu ada nggak listrik di sana? Terus akses-akses dari apa sinyal itu gimana kalau di sana? Ini tuh benar-benar daerah terpencil atau gimana sih? Iya, ya ini emang menjadi concern kita juga sih kemarin sebelum datang ke lapangan. Gimana ya listrik, gimana ya sinyal aman nggak ya gitu kan. Nah ini tuh sebenarnya tergantung sih teman-teman. Kalau di Betang Semangkok, karena memang dia lokasinya ada di dekat kota gitu ya, itu sudah mulai teraliri listrik. Tapi sinyal tuh hanya beberapa provider aja sih yang bisa. Kadang kalau Telkomsel nggak bisa, yang bisa kayak M3 atau enggak 3 gitu sih. Nah, kalau yang di Betang Kedungkang ini untuk listrik 24 jamnya tuh belum ada. Jadi, tapi masyarakat di sana tuh pakai teknologi eh, dua teknologi sih, microhydro sama satu lagi eh, panel sur apa ya aku lupa namanya. Itu pokoknya yang bisa bantu masyarakat untuk cuman sekedar cas HP ataupun nanti nyalanya ketika jam 5 sore sampai jam 2 sampai jam 5 pagi gitu, nggak yang 24 hours ada listrik terus gitu. Dan kalau di sini juga eh, sinyalnya nggak selalu ada sih. Kadang kita tuh bisa akses sinyal kalau di Bukit Kedungkangnya tadi. Makanya itu menjadi tempat favorit kita selama kita di sana karena emang ya kita hanya bisa berkomunikasi ketika di Bukit Kedungkang itu sih. Kalau di Oh, sekitar sini oke. pasti nggak ada nih. Di sini nih nggak ada. Nanti apa ya? eh kadang ada, kadang nggak ada gitu. Iya, Nah, iya, di iya, iya, iya. kaki Eh, lima nih. Ini namanya kaki lima teman-teman. Yang hmm. yang ada anjingnya ini, yang emang space-nya cuma sedikit, ini namanya kaki lima. Nah, di sini kadang kita juga menanti ada sinyal, kadang nggak ada gitu. Iya Seru banget. nih, ada yang komen juga asik nggak sih? Nggak ada sinyal, kayak berasa banget hidup sama masyarakatnya melokal ya. Jadi Iya, selama di sana itu kita melokal banget, belajar membumi dan kembali ke alam sih sebenarnya teman-temannya. Jadi memang panggilan alam sih. Kalau kita ke sana itu memang benar-benar panggilan dari alam ya untuk kita kembali membumi sih, betul.
Ini tuh Mm-mm. kita take setelah hujan teman-teman. Makanya lantai kayunya ini sangat pekat Seger dengan banget ya. ya dan Kelihatan lagi daun-daunnya ya, seger-seger segar banget. banget. Mm-mm. Ya, di sini Oh. tuh biasanya menjemur ikan atau enggak menjemur pakaian. Nih, ini kalau lagi terik tuh kayak gini warnanya. Wah. Terus yang Ya, 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 ya. Menarik, ya, menarik. Kak, kalau misalkan kita itu concernnya adalah kayak pengen nih lihat teknologi-teknologi yang mereka gunakan itu waktu upacara-upacara adat gitu. Kalau misalkan ada, kita pengen tahu upacara adat di sana itu tiap kapan ya biasanya? Atau ada apa bulan-bulan tertentu kah gitu mereka melakukan upacara adat di sana gitu? kalau untuk upacara adat itu tuh ada di beberapa event gitu ya. Kalau yang private event tuh contohnya kayak pernikahan gitu. Pernikahan itu kita aksesnya mungkin agak susah ya informasi untuk update-nya tuh untuk bisa datang gitu. Tapi kalau teman-teman pengen banget lihat itu bisa banget di bulan 6 atau 7 itu nanti ada namanya tuh gawai. Kalau di masyarakat Dayak itu biasanya setelah selesai panen dia akan mengadakan acara yang namanya gawai untuk eh, apa ya itu acara besar-besaran yang memang eh, sebagai perwujudan rasa syukur mereka setelah selesai panen itu dan nanti tuh acara itu akan bergantian gitu teman-teman dari satu rumah betang ke betang yang lain itu akan bergantian karena memang acara gawai itu akan dihadiri oleh beberapa eh, bukan beberapa sih akan dihadiri oleh masyarakat-masyarakat yang lain gitu. Jadi misal di bulan ini diadakan di rumah betang A gitu. Nah, nanti masyarakat betang A, B, C, D, E akan datang lagi gitu. Gitu. Bulan 6 7 berarti udah mulai sekarang nih sebenarnya. Ya, memang memang lagi Oh. bulan-bulannya sebenarnya. Oke, Gitu. oke. Tadi itu kayak ada gini ya. Nah, itu teman-teman catat kalau mau main-main ke sana itu gitu. Jadi nanti teman-teman juga kalau mau main bisa nih aku konekin juga ke teman-teman Madani yang memang udah duluan main ke sana ya biar tahu informasi sedikit lah gitu tentang yang di informasi di sana gitu. Tadi tuh aku sempat melihat ya, kan ada tuh ibu-ibu yang nenun, habis itu membuat manik-manik kalau nggak salah tuh ya Kak ya. Jadi Iya, itu tuh mereka memproduksi itu tuh untuk dijual kah atau kita kalau misalkan kita berkunjung ke sana itu kita bisa beli atau gimana? oke. Kalau yang manik-manik itu tuh identik dengan masyarakat Dayak Taman dan juga Tamambaloh yang ada di Betang Semangkok atau enggak Benua Tengah. Tapi kalau di Betang Kedungkang ini, masyarakat suku Dayak Iban itu lebih banyak ke menenun. Nah, kalau mereka itu biasanya menenun mostly untuk diri mereka sendiri sih, Kak, untuk membuat pakaian gawai. Biasanya kalau mereka udah punya, nah mereka akan mulai produksi dan dijual ke beberapa event-event gitu, ikut Inacraft ataupun ikut di acara-acara pameran mau di Kampus Hulu ataupun bahkan di luar negeri gitu. Nah, untuk di Betang Kedungkang ini masyarakatnya udah mulai memproduksi kain tenun yang mereka jual keluar gitu. Tapi nggak di semua betang itu masyarakatnya bisa menenun sih. Jadi memang eh, ada yang menenun, ada yang enggak gitu-gitu. Kalau yang betang semangkok tadi, ini ibunya tuh lagi membuat, ini lagi membuat baju dari manik-manik. Katanya ibunya mau untuk persiapan di acara anaknya nanti mau menikah gitu. Oh, Iya, wow. jadi memang ada masyarakat yang ya menyiapkan untuk diri sendiri, ada juga yang dia jual. Tapi kalau kita datang biasanya ke rumah atau ke betang ini, masyarakat ada yang jual. Biasanya emang mereka udah nyiapin gitu sih untuk para pengunjung, karena pasti kan kita pengen ya untuk beli sesuatu yang Bener, emang bener, bener. diproduksi langsung sama
masyarakat yang kita temuin gitu. Nah, Kalau kan santri biasanya kayak gini ada sibuk stoknya dengan untuk dijual ladang, gitu. kadang sampai 1 tahun bikinnya. Benar-benar. Nah, Kalau menarik juga ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada nih sebelum kita masuk ada satu pertanyaan yang menarik juga, tapi karena kita ngobrolin tentang bisa dijual nggak dan lain sebagainya, berkunjung dan lain sebagainya. Ini ada kayak open trip gitu nggak sih untuk berkunjung ke sana? Ada banget teman-teman. Nah, Ada banget tuh, ada banget. catat. Ada banget. Nah, teman-teman akses dulu website ini. Oh gitu. Nanti di bagian Pasar Hulu Kapuas ini akan menghadirkan informasi semacam apa ya, sebenarnya kayak mirip Shopee gitu, tapi kita nggak langsung beli di sini, tapi nanti kita kita menghubungi langsung. Namanya ada Woven Residency Program. Nah, program ini atau program belajar tenun ini tuh akan bisa Oh, wow. membersamai teman-teman yang mau belajar menenun, tapi ini khusus di suku Dayak Iban. Nanti bisa ke Betang Kedungkang atau Betang Sadap, Betang yang lain yang memang masyarakat yang dihuni oleh masyarakat suku Dayak Iban, dan bisa ngajarin teman-teman untuk belajar menenun selama beberapa hari. Nah, itu nanti tergantung teman-teman mau belajar level apa. Nanti kalau kayak yang levelnya udah tinggi banget, ini bisa programnya itu sampai 14 hari, teman-teman. Gitu. Oh. Ini seru banget. Kalau teman-teman yang mau coba-coba dulu, bisa banget nih. Mulai dari yang entry level atau basic level itu cuman 3 hari aja. 3 harian lah, nggak Oke, aja. oke, oke. Nah, itu yang tadi nanya open trip-nya banyak katanya ya. Wow, menarik. Banyak dong. Nanti kita akan update beberapa lagi di dalam pasar rakyat ini. Oh, Karena wah, terima kasih. Terima kasih Mbak Dani sudah menghubungkan kita di teman-teman urban ini dengan teman-teman di Kapuas Hulu. Menarik banget. Tadi sebelum kita masuk ke ada pertanyaan yang menarik nih, gitu. Nah, tadi itu kan ada satu penutur ya yang diceritakan Kak Sofi itu udah nenek-nenek gitu. Tadi ada yang nanya, ada nggak sih penutur muda di sana? Nih keren banget di pertanyaannya nih. Pertanyaannya bagus banget. Terima kasih. Siapa ya yang tanya ya? Aku belum melihat kolom chat. Fidela kalau nggak salah tadi, Kak Oh, Fidela. itu pertanyaannya. Mm-mm. Aku akan menjawab jawabannya. Untuk yang penutur tadi itu ada di sini ya, di rumah Betang Benua Tengah. Sayangnya teman-teman, karena bahasa yang digunakan itu tuh kalau kita bahasa Jawa tuh kan ada 3 tingkatan ya. Yang paling atas kan kromo inggil. Nah, kalau ini tingkatannya tuh melebihi kromo inggil gitu teman-teman, dan hanya dipahami oleh beberapa orang aja. Bahkan ketuanya seperti ketua adat ini namanya Pak Ajat hanya bisa memahami atau mendengar maksud dari yang Ibu Banau tadi tuturkan, tapi nggak bisa menjadi penutur karena yang menjadi penutur itu hanya itu, karena memang belum ada skrip tertulisnya teman-teman. Jadi itu yang disayangkan ya sampai hari ini. Makanya kemarin ada teman-teman lokal di Kapuas Hulu juga yang mencoba mengarsipkan karya lisan ini agar bisa dilestarikan lagi gitu ke depannya. Nah, ini kita juga kemarin belum bisa ambil sendiri karena memang belum bisa ngerekam audionya sendiri gitu ya, maksudnya. Karena memang ketika kita mau mendengar ibu atau beberapa penutur itu menceritakan tentang kisah-kisah tentang terdahulu, itu harus ada di suatu kegiatan dan harus biasanya diritualkan dulu. Atau kalau ceritanya tentang pernikahan, penuturnya tuh hanya bisa menuturkan ketika ada yang betul-betul menikah, seperti itu. Jadi
cukup langka dan tidak mudah ketika kalau kita tuh mendengarkan gitu. Makanya kemarin teman-teman sedang berusaha juga untuk mengarsipkan karya lisan ini gitu, sastra lisan ini teman-teman. Semoga menjawab ya penasarannya. Oke. Aduh, biar nggak Putri yang baca ini, teman-teman ada yang mau bertanya langsung nggak ngobrol sini? Ayo, tak undang. Ini Iya, saya banyak ayo. banget. Ada, Kak itu di tengah hutan listriknya pakai apa? Terus pada yang ada listrik namanya di tengah hutan kayak gitu Iya, kan? nggak ada listrik teman-teman. Ayo, ada yang mau on mic nggak? Buat cerita bareng atau ngobrol atau nanya langsung deh gitu. Ini aku ada baca nih satu pertanyaan dari Kak Arya Maulana dari Goa. Aduh, jauh banget Kak. Salam kenal Kak. Bilik satu kepala keluarga atau gimana? Iya, jadi satu kepala keluarga itu satu bilik. Tapi kadang kalau memang sudah kan biasanya yang menghuni rumah betang ini tuh sudah tua ya teman-teman ya, sudah berumur gitu. Nah kalau memang anak-anaknya sudah tidak di betang, ya kadang ada juga yang akhirnya menemani bapak atau ibu itu. Jadi mungkin terkesan jadi nggak cuma satu kepala keluarga aja gitu, tapi ada 2 atau 3 kepala keluarga gitu teman-teman. Cuman Iya, rata-rata itu dihuni oleh satu kepala keluarga. Tapi itu tuh biasanya tergantung kesepakatan para warga di situ sih, karena kan bagaimanapun peraturan yang ada yang dijalankan itu didiskusikan bersama oleh kepala adat ada di masing-masing rumah betang itu gitu teman-teman. Terus ini tuh juga tadi ada gini nih yang nanya dengan sumber daya air yang seperti itu pasti nih ada teknologi untuk nangkap ikan. Nemu sesuatu yang unik nggak? Menangkap Nih, ikan nih, kita ke Betang Kedungkang nih di eh, dekat Danau Sentarum. Hal menarik apa dia ya? Teknologi tangkap ikan. Oke, ada nih teman-teman. Namanya adalah bubu. Tapi aku nggak ada fotonya di sini sebentar ya. Aku cari dulu. Tapi selain bubu, jadi bubu itu alat untuk eh, kita ngambil ikan. Itu bentuknya kotak gini. Nanti akan kita masukin umpan di situ. Nah, nanti ikan yang masuk yang nggak sengaja makan umpan itu akan masuk ke dalam bubu itu. Tapi selain bubu ada juga namanya eh namanya Indonesianya ya. Bentar. Dia ada di sekitar Danau Sentarum. Bentar. Dulu, teman. Sorry, aku lupa tadi pertanyaannya apa. itu apa namanya untuk kan dengan Teknologi kondisi. ya. Iya, Sumber daya air yang seperti itu pasti ada di teknologi nangkap ikan. teknologi nangkap ikan. Teknologinya ini teman-teman. Nah, ini bukan ember dong. Bentar ya. Nah, ini tuh ada, jadi masyarakat tuh di sana pasti punya wilayahnya sendiri-sendiri gitu kan, karena pasti para nelayan ini tuh harus mendaftarkan diri di mana tempat dia tuh bisa ngambil ikan, biar nggak berebut gitu ya dengan para nelayan-nelayan yang lain dan biar nggak
oh yang ini kok lahannya besar banget nih buat ngambil ikan, yang ini segini, yang ini segini. Jadi kayak memang udah eh, dibuat lebih adil gitu. Nah, ini salah satu cara untuk membuat plot gitu ya. Bagian mana nih yang bisa kita ambil milik kita bukan milik orang lain gitu. Ini bahasa Indonesianya sih ya seperti pukat gitu sih teman-teman. Jaring yang besar gitu. Tapi Ya, dan alat-alat ini, oh kayak rumpon sendiri gitu ya jadinya. iya. Oh, Nah, tapi alat yang menarik lainnya tuh ya ini sih. Ini tempat-tempat ikan ini mereka buat sendiri dari rotan yang mereka yang ada di sekitar rumah mereka. Ini ketika mereka selesai ambil ikan, biasanya mereka asapin dulu, belum mereka wah, jual gitu ikannya. Nah, tapi kalau yang ikan-ikan ini sebetulnya ini tuh wilayahnya di sekitar Danau Sentarum yang berdekatan dengan bukit Betang Kedungkang gitu ya. Tapi ini ada di wilayah perkampungan lain teman-teman, namanya Kampung Semangit. Nah, kalau rumah apung ini cerita sedikit nih karena mumpung kita apung ini tuh berasal dari pohon tangkawang yang tadi kita lihat. Jadi pohon tangkawang itu kan tadi besar banget ya. Nah, itu kalau dipotong-potong tuh emang kayunya paling bagus digunakan untuk rumah apung ini. Dan sudah mulai apa ya, jarang tapi yang membangun rumah mereka pakai pohon tangkawang karena besar banget dan harganya mahal sih gitu. Jadi ini ya salah dua, salah satu dari dua maksudnya eh rumah apung yang pakai pohon tengkawang gitu. wow. Melanjutkan yang itu Kak, halo, Yes, sorry yes. motong. Bella, iya, gimana? Jadi yang tengkawang itu, aku kan dulu juga pernah dapet tuh butter tengkawang. Pasti ada teknologi yang untuk mengolahkan dari bunga dari si buahnya. Ya, Masaknya tuh gimana sih? Aku belum tahu itu. oh kalau masak Terima itu kasih. oke sama-sama Vindela untuk pertanyaannya. Untuk masaknya, untuk menjadi butter itu prosesnya cukup panjang ya. Dari buah tengkawangnya sendiri itu harus dipisahkan dari sayap-sayapnya. Aku coba eh tunjukin dulu fotonya. Dan itu ini sih dipres gitu biar bisa keluar minyaknya dan diolah sampai menjadi mengeras seperti butter itu. Dan itu juga ada sih pabriknya di Kapuas Hulu. Tapi tapi itu didevelop oleh masyarakat lokal juga yang tinggal di sekitar kawasan pabriknya sih nggak besar ya, cuman kayak rumahan aja. Kita juga pernah untuk ke sana, namanya nama NGO-nya Riak Bumi kalau teman-teman pernah dengar. Kita juga nanti akan menjual hasil butter dari pohon tengkawang itu loh, teman-teman nanti di website Marapa Banua yang didevelop di Kapuas Hulu. Nah, tunggu. Ini kan pohon tengkawangnya. Nah, ini harus dipisahin dulu sama sayap-sayap ini atau daun-daun ini. Kemudian bijinya nanti dipres dan kalau udah menjadi butter, lebih alaminya kadang disimpan aja di dalam bambu seperti ini. Kalau Kak Fidela kemarin beli butter tengkawang, kemasannya pakai apa? Udah dimasukin ke kayak Tupperware aja sih. Lebih alami pakai yang bambu, Kak, karena eh, Iya, harusnya ya. ya lebih gitu. Menarik Ada banget. lagi? Disimpannya aja masih pakai tradisional ya. Iya. Kece.
Siap. Dan ini warnanya putih ya. Aku waktu itu dapat warnanya agak ke kuning-kuning hijauan gitu. Oh, mungkin karena udah lama, Kak, atau gimana? Jadi warnanya, tapi ini emang agak hijau-hijau juga sih, tapi mostly putih. Mungkin karena faktor penyimpanan gitu ya. Bisa. Emang ini ya, juga ada banyak kali. Bijinya sih emang ini aja sih, kayak lebih panan atau mungkin faktor yang lain. Ada. Kak Serapul, saya di Kapuas Hilir. Wah, Kak Serapul dari Kapuas kah? Loh. Gimana caranya gabung di Madani biar bisa ikut menjelajah? Bisa nanti. Tapi Kak Serapul ini tadi bilangnya saya di Kapuas Hilir. Mungkin dekat-dekat atau enggak tahu deh. Oh iya, Kak. Halo, Kak. Mana Kak Serapul? Rapul. Iya, Kak. Mau. Yes. Halo. Halo. Yes. Kak Serapul dari mana? Di Kalimantan Tengah sih. Kak, Oh, Kalimantan Tengah ya. Ini Kapuas dulu Kalimantan bukan Barat. hulunya yang di Kalimantan Barat. Salam kenal, Kak. Salam kenal, Kak. Udah pernah ke Kapuas dulu belum, Kak? Ayo nanti kita semoga bisa ke Kapuas dulu bareng. Menjelajah betang-betang lain yang belum kita arsipkan dan dokumentasikan. Amin. Nah, ini ada yang nanya juga fungsi yang tadi mungkin ya. Itu fungsinya apa, Kak? Fungsi dari Fungsi dari ini Kak Arya Maulana dari Goa. karena mau on mic. Non Mika? Ya, menghilang. Oh, itu kayak yang seperti kapur yang tadi itu ya. Oh, bukan. Iya itu eh gambar tangkawangnya juga teman-teman apa Kak Arya Maulana. Biasanya butter ini digunakan untuk pelembab skincare, melembabkan wajah, bibir juga bisa, dan kadang itu bisa jadi campuran eh, makan. Kalau kita makan nasi panas, biasanya masyarakat tuh masih sering ngolesin di tengkawangnya itu untuk di lebih gurih gitu-gitu. Tapi kalau zaman dulu itu biasanya untuk eh, seperti minyak gitu emang fungsinya minyak goreng gitu. Yuk, Jadi semoga menjawab teman-teman ya. bisa lebih explore websitenya aja biar bisa lebih apa ya mendapatkan informasi-informasi soal beberapa foto atau gambar tadi yang belum aku jelasin gitu. Yes. Nah, nanti Gitu. teman-teman aku kirimkan juga ya apa namanya? Apa linknya dari Merapa Banua ini di grup gitu. Nanti teman-teman bisa akses juga. Kemudian di sini ada yang mau cerita kah gitu biar nggak Kak Sofi aja yang cerita nih. Mungkin teman-teman ada yang mau bercerita kemudian menanggapi gitu apa yang memang teman-teman Madani udah luar biasa ya udah diberikan ruang untuk kita bisa jalan-jalan walaupun masih online gitu tapi nanti semoga kita bisa bareng-bareng jalan-jalan juga ke Kapuas Hulu gitu untuk explore bentang-bentang yang lainnya gitu dan teman-teman pun mungkin di sini ada cerita-cerita atau apakah gitu yang memang kayak wah itu tuh ada juga di desaku kan banyak tuh tadi ya ada juga sama nih teknologi yang teman-teman apa yang dipresentasikan atau yang ada di bentang-bentang atau di Kapuas Hulu ini
juga ada ternyata di desa teman-teman tuh, daerah teman-teman. Ayo, ada yang mau nggak? Raise hand atau langsung unmute aja? Kalau nggak, gimana ya? Kak Rifani, Aku ada mau yang nanya raise dong hand? ke Sofi. Wow, hai, Hai Sofi, halo. kamu Gimana? ini adain volunteer nggak kalau kalian ke pos hulu lagi? Tolong dijawab ya. Pertanyaan yang cukup berat untuk harapannya sih kita bisa ke sana bareng-bareng ya teman-teman. Kita berkenan untuk bareng belum ada, kita belum membuka volunteer untuk ke sana. Semoga bisa membuka volunteer dan bisa ngajakin teman-teman semua buat ke kampus dulu bareng. Gitu sih. Semoga menjawab ya, Arifani. Semoga menjawab, Kak. Terima kasih loh. Akhirnya aku melihat lagi ya. Ini semoga cepat launching diundang ya. Amin, pasti dong. Pasti dong. Boleh. Oke, teman-teman ada yang mau memberikan ceritanya kah atau bertutur kah di sini? Ayo Mungkin teman-teman. belum ya. Ini bertutur lisan nih. Jadi nanti kalau di call for stories teman-teman kan tulisan ya. Jadi dicoba dulu lisannya kayak gimana, nanti baru dituangkan dalam tulisan. Mungkin banyak udah ya teknologi-teknologi yang memang udah kebayang ini teknologi sandang, oh ini teknologi pangan, ini teknologi papan gitu kan, udah banyak tuh dijelasin. Ada tadi memang apa nih, rumah-rumah adat yang masih pakai kayu gitu kan, kayu hasil di sana gitu secara langsung digunakan untuk tempat berteduh ya, rumah gitu kan. Aku deh cerita diam-diam Oke, aja nih orang ini. silakan. Biar rame dunia guys ya. Betul. Oke, aku kenalan dulu deh. Aku Rifani. Aku dari mana saja, tapi aku pengen cerita tentang kondisi di rumah aku, di kampung aku namanya Tanah Datar di Minangkabau. Jadi tadi kan ceritanya lebih banyak ke rumah komunal dan ada istiadat di Kapuas Ulu. Kalau di tempat aku tuh ada cerita bahwa setelah Lebaran Idul Adha, eh, ya, Idul Fitri, ada nama wilayah namanya Sikaladi, itu sebuah wilayah di Minangkabau. Jadi mereka tuh ngadain acara syukuran Lebaran, tapi mereka lebarannya eh, after 6 hari dari Lebaran Idul Fitri biasanya. Nah, di acara tersebut namanya Raywanam. Di Raywanam itu masyarakat di wilayah bernama Sikaladi dan Pariangan eh, bersyukur atas segala hasil bumi yang mereka terima setelah 1 tahun terakhir. Nah, di Minangkabau itu ada konsep namanya rangkiang. Rangkiang itu tempat penyimpanan padi di Minangkabau, yang mana itu akan menjadi simpanan untuk masyarakat di Minangkabau selama 1 tahun atau bahkan bertahun-tahun. Nah, di sana tuh mereka menggunakan rangkiang sebagai sebuah cara mereka menghidupi generasi selanjutnya gitu loh. Enggak yang cuman untuk hari ini, tapi setiap tahun tuh mereka uh, mewajibkan uh, mewajibkan untuk menabung hasil bumi mereka yang berupa padi, berupa kopi, berupa cengkeh dan yang lain-lainnya. Kemudian ini tuh jadi simpanan yang masa depan kayak gitu sih. Terus mereka tuh akan terbagi kepada rangkiang yang untuk memang untuk yang sehari-hari, ada 4 rangkiang untuk sehari-hari, kemudian untuk kematian, kemudian untuk upacara pernikahan, kemudian untuk masa depan generasi yang selanjutnya. Kayak gitu sih. Aku mau cerita itu aja. Terima kasih. Kalian bisa akses itu di Google sih sebenarnya. Aku cuma memantik itu aja. Mungkin yang lain bisa bercerita yang lain. Terima kasih. Keren banget. Ketampaannya tuh jadi ingat cipta gelar. Nah, Kak Fidela mau cerita nggak gimana tuh?
Unmute dong. Thank you Kak Rifani. Kak Videla Iya. dong. Ayo. Ayo Kak Videla, pengen dong denger ceritanya. Cipta gelar ini menarik juga ya. Kayaknya kemarin sempat tahu juga dari teman-teman gitu karena Kasepuhan ya kalau nggak salah Kasepuhan Cipta Gelar itu. Jadi ada teman juga yang memang udah sempat main-main ke sana itu. Iya benar. Oh sedang terlalu berisik aku udah di oke. Siap deh kalau gitu. Jadi teman-teman yang lain belum ada yang mau unmute ya berarti. Jadi kalau misalkan belum ada, it's okay. Jadi terima kasih untuk Kak Rifani udah mematik. Jadi mungkin teman-teman yang lainnya juga nanti bisa menyalurkan cerita dari teman-teman itu melalui cover stories karena kita masih membuka nih gitu untuk teman-teman juga menjadi penulis ya, penulis sekaligus penutur teknologi tradisional yang ada di daerah teman-teman. Dan tadi juga terima kasih banyak untuk apa namanya responnya di kolom komentar itu luar biasa antusias banget teman-teman gitu. Jadi teman-teman juga bisa menjadi bagian dan mungkin nanti bisa menjadi salah satu cerita yang seperti yang aku bilang sebelumnya gitu yang memang bisa ditampilkan ya mungkin dari Kak siapa tadi yang ada dari Kalimantan juga gitu. Jadi siapa tahu ada cerita-cerita di sana yang menarik gitu yang memang bisa apa ya dimasukkan juga ke Merapah Banua gitu ya. Ada Cika nih apa ini? Itu cerita harusnya dari daerah masing-masing ya Kak. Kalau daerah yang pernah kita kunjungi bagaimana? Oke, nanti aku jelasin ya. Jadi sebelum itu kita kasih reaction dulu untuk Kak Sofi. Terima kasih banyak dan teman-teman Madani mungkin di sini ada yang bergabung juga tim-tim Madani gitu. Terima kasih banyak. Ini kece banget sih kita bisa main-main bareng walaupun virtual dan berdiskusi bareng ya. Di sana itu ada apa sih? Terus ada apa dan ini sebagainya gitu. Itu seru banget sih gitu. Jadi ya, balik lagi ya, seperti apa yang kita doakan bersama-sama dalam ruang ini. Semoga kita bisa bareng-bareng juga ke sana untuk mendokumentasikan cerita-cerita bersama. Karena aku percaya ya, kita semua di ruang ini tuh pasti punya ketertarikan yang sama, minat yang sama, dan visi yang sama juga gitu ya untuk apa mendokumentasikan kearifan lokal yang ada. Terima kasih banyak Kak Sofi dan teman-teman Madani sudah menciptakan ruang yang sangat imersif dan interaktif banget untuk kita bisa buka-buka, kemudian baca-baca juga. Dan aku mengundang teman-teman untuk on kamera, kita akan foto bersama dulu dengan Kak Sofi gitu. Ayo kita on kamera. Yeay, mungkin aku tunggu berapa menit ya. Ada nggak nih Kak program yang mengajak mahasiswa atau anak muda karena mau sebagai mahasiswa kehutanan sangat paham kondisi masyarakat? Oke, untuk Kak Srapul nanti kalau udah join di grupnya nanti kita kasih informasi-informasi juga yang berkaitan dengan teknologi tradisional ya sama pelestarian-pelestarian itu. Jadi kalau ada program nanti kita share di sana. Selamat menjelajah Kapas Hulu secara virtual. Oke. Wow, semuanya udah pada on kamera nih ternyata. Wow, lagi. Oke. Semoga Aku teman-teman senang. hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, kita kasih reaction yuk. Apa ya? Aku lock deh. Saat menjelajah Kapas Hulu secara virtual teman-teman. Ya, sekali lagi kita kasih reaction dulu. 1, 2, 3. Yeay. Lagi 1, 2. Wih, rame banget ternyata. Aku kira kita ngobrol berdua doang Kak Sofi. Ternyata pada di ruang ini aja, cuman nggak mau speak up ya. Mungkin tadi Iya. karena ramai atau nggak memungkinkan gitu Iya, ya. nggak Nah, mungkin mungkin pertanyaan unik ya. betul nanti teman-teman kalau kita ada diskusi-diskusi atau teman-teman Madani lagi launching Merapah Banua, teman-teman kalau diundang
kita datang sih, walaupun nggak diundang. Maksa Diundang dong, diundang. diundang ya, Nanti nanti kita teman-teman mengundang bisa cerita-cerita teman-teman di juga. sana juga ya. Nah, untuk Of tadi, course. terima kasih banyak Kak Sofi. Hore. Sama-sama. Semoga nanti ada ruang lagi untuk kita mempertemukan kalau misalkan ada dokumentasi daerah, Amin. iya daerah yang terbaru gitu ya. Daerah yang terbaru gitu. Jadi nanti kita bisa adain lagi nih diskusi-diskusi kayak gini. Amin. Thank you. Selamat Yes. berlanjutnya. Nah, untuk teman-teman tadi yang ada beberapa pertanyaan tentang Covo Stories, nah ini timelinenya ini mungkin aku akan jelaskan sedikit ya teman-teman ya di akhir ini sebelum kita menutup perjumpaan kita karena lumayan udah malam kalau di wilayah tengah ya gitu. Jadi nanti kita lanjut ngobrol di grup. Nah, untuk timelinenya ini kita akan buka sampai Juli teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman masih dalam proses menulis atau teman-teman masih dalam apa ya, mungkin masih mencari-cari gitu apa yang menarik gitu. Jadi teman-teman silahkan masih ada waktu, tapi ini udah di akhir Juni banget, reminder aja gitu, segera untuk di-submit gitu. Nah, untuk tadi ada juga pertanyaan, teman-teman nggak harus submit satu cerita ya, misalkan nanti ada dari Kak Trias gitu, misalkan mau submit 2 cerita atau 3 cerita gitu dipersilahkan gitu. Jadi seberapapun teman-teman mau submit itu diperbolehkan ya. Jadi nanti setelah kita tutup, kita akan baca tuh cerita teman-teman dan nanti teman-teman juga akan ada beberapa capacity building juga yang akan kita berikan ke teman-teman. Gimana caranya untuk bisa mengadopsi nilai kearifan lokal itu untuk kita bisa buat relevan di kehidupan sekarang kayak gitu. Dan nanti juga akan kita hubungkan banyak banget dengan program-program kami gitu. Ada residensi, kemudian ada hackathon juga gitu. Jadi teman-teman ini sebenarnya kalau udah submit itu udah dapet tiket nih, tiket untuk ikut beberapa kegiatan-kegiatan yang kita sedang jalankan yang berkaitan dengan teknologi tradisional dan pelestariannya gitu. Nah, kemudian, ini sebenarnya fase-fasenya yang tadi udah aku bilang juga gitu. Nanti akan ada residensi, wadah teman-teman untuk berinovasi, kemudian pengembangan model bisnis yang memang diadaptasi dari nilai kearifan lokal juga gitu. Nah, catatan penting buat teman-teman sebelum teman-teman submit, kita sudah sediakan ada panduan juga. Kalau teman-teman ada di grupnya gitu, teman-teman sudah bisa akses di deskripsi grup, udah aku cantumin tuh linknya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa langsung klik aja gitu, klik di mana aja sih sebenarnya. Nah, ini ada panduannya juga. Kemudian kami juga menyediakan format penulisan. Mungkin teman-teman kayak bingung mulai dari mana ya. Kita udah buatin apa namanya poin-poinnya gitu. Teman-teman bisa memulai dari menulis ini, kemudian nanti apa aja yang memang pertanyaan-pertanyaan yang bisa memandu teman-teman untuk menulis gitu. Kalau misalkan ada hal-hal dan challenging gitu atau tantangan-tantangan atau apa yang memang teman-teman, aduh gimana cara menulis ini gitu. Jadi nanti kabarin aja, kami bisa membuka itu untuk teman-teman bisa ngobrol-ngobrol gitu, gimana tantangan-tantangan teman-teman dalam menulis. Oke, dan kita undang teman-teman untuk menjadi penutur dari teknologi tradisional, untuk teman-teman bisa submit di link di bawah ini. So, teman-teman juga bisa untuk mengikuti perjalanan-perjalanan kami, kan ada beberapa program-program juga yang sedang berjalan juga, yang mungkin teman-teman atau relasinya gitu, memang ingin untuk bisa bergabung dalam program kami, silahkan diikuti aja 2 Instagram ini gitu, karena banyak informasi yang juga kami akan share di sana. Dan terima kasih banyak atas pertemuan yang luar biasa pada malam hari ini. Oke, sebentar. Jadi, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, karena kita akan ada satu series lagi tentang advokasi, gimana caranya kita bisa membawa nilai-nilai kearifan lokal ini dalam ranah advokasi gitu. Jadi ini pun perlu ya teman-teman, karena mungkin ada beberapa hal yang memang perlu untuk kita
perlu untuk didukung oleh pemerintah gitu. Gimana sih caranya orang muda itu membangun hal tersebut, kemudian mengadvokasinya ke pemerintah daerah setempat. Terima kasih banyak dan mari sama-sama kita merajut tradisi dalam bidang inovasi. Yeay! Sampai jumpa teman-teman dan sampai jumpa juga di webinar. Kita tunggu kisah teman-teman selanjutnya. Bye-bye. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Yeay.